Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surti. Ya, ketemu lagi kita dengan podcast IKT Excite. Podcast yang nggak cuma ngomongin soal rangkaian jembatan, rangkaian jalan, ya gedung ataupun waduk, enggak ya. Tapi kita bicara yang lebih luas lagi, kita ngobrolin yang lebih luas lagi mengenai nggak hanya kecil dunia sipil aja. Oke, nah untuk episode kali ini kita akan kembali ngobrol sama salah satu alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro yang sebelumnya mungkin di episode sebelumnya kita ngomongin soal beliaunya secara pribadi. Jadi mungkin pengalaman waktu kuliahnya, pengalaman kecilnya, atau mungkin ketika dia merintis karirnya ketika selesai kuliah. Nah untuk sekarang kita bicara yang lebih detail mengenai bisnis beliau atau usaha-usaha beliau. Yuk, ini dengan Mas M. Yunus Arianto angkatan 90. Oke, halo Mas Yunus. Halo, apa kabar? Kita panggilnya Yunus ya, Mas Yunus ya? Iya, bisa Yunus, bisa Ari, monggo. Oke. Ya. Biasanya dipanggilnya kalau di teman-teman kuliah apa? Teman-teman kuliah Yunus. Oh, Mas Yunus. Ya. Jadi kita manggilnya Mas Yunus aja ya. Dari angkatan 90 ya, Mas? Angkatan 90. Oke, berarti sudah lulusnya tahun? 95. Tahun 95, 5 tahun, termasuk pinter dong ya. Oke. Kelihatan nih dengan usaha-usahanya kayaknya banyak, bisnisnya keren-keren ini kayaknya nih ya. Kita kulik-kulik. Oke, Mas, kemarin mungkin udah ngomongin soal awal nih. Ketika lulus kan ada ke usaha ke Jaya Konstruksi dan sebagainya ya gitu ya. Nah, kalau sekarang Mas, sekarang dengan mulai usaha sendiri ya Mas ya. Ini punya usaha sendiri ya, perusahaan sendiri. Ya, itu mulainya dari tahun berapa Mas? Yang mulai buat sendiri nih perusahaan PT-nya atau CV-nya atau apanya ini? Ya, jadi saya mulai usaha sendiri setelah kembali dari Jakarta. Oke. Ya, di Jaya Konstruksi saya 5 tahun di Jaya Konstruksi dari 95 sampai tahun 2000. Kemudian 2001 saya kembali ke Solo. Solo, aslinya Solo. Saya di Solo. Oke, ya, bagus nih mengembangkan daerah asal ya. Oke, Solo terus. Iya. Terus kemudian karena memang di sana ada banyak sekali peluang menurut saya karena memang saya berasal dari sana, sehingga saya mulai untuk memberanikan diri kembali ke Solo waktu itu. Jadi memang waktu itu memang titik balik daripada kehidupan saya setelah saya 5 tahun di Jakarta, kemudian saya memberanikan diri untuk kembali ke Solo, memulai usaha-usaha yang mungkin bisa saya kembangkan di sana. Oke. Apa aja Mas sekarang perusahaannya? Nanti kita bicara detail untuk bergerak di bidang apa, tapi apa aja, ada PT apa aja nih Mas? Ya, jadi ternyata memang di teknik sipil itu tidak hanya sekedar kita bicara konstruksi seperti yang disampaikan, jembatan dan lain sebagainya, konsultan dan lain sebagainya, memang ternyata kemampuan kita untuk bisa mengembangkan diri itu memang sangat luas. Jadi di Solo saya mengembangkan diri masih di background teknik sipil, ada udah usaha konstruksi, kemudian juga properti. Oh, properti, oke, keren tuh, oke. Terus kemudian juga ada pendidikan. Di pendidikan juga ada. Kesehatan, terus kemudian di udah luas banget daripada hanya dunia tadi saya bilang ya teknik sipil, walaupun lulusan teknik sipil tapi nggak kecil aja bidangnya ya. Oke. Kemudian sektor keuangan juga. Oke. Jadi memang bermacam-macam sehingga itu membuat saya memang harus kembali ke Solo untuk memulai itu. Tapi tidak mudah memang, tidak mudah karena memang ini kita mulai dari kecil-kecil dulu, kemudian bisa mengembangkan diri sampai dengan saat ini. Berarti sudah 20 sekian tahun, udah 2001 ya Mas? 2001, berarti sekitar 20 tahun ya. 20 tahun. Yang awal dibuat apa Mas? Yang pertama dibuat, ya kalau kita lulusan teknik sipil kan mestinya ya pikirannya pasti langsung memborong kontraktor pemborong bangunan. Terus kemudian setelah itu baru mikir kok hanya borong ya, mengerjakan yang borong orang ya. Kalau gitu. Yang borong itu berarti kontraktor gitu. Ya, kontraktor di bidang gedung, ya, gedung bangunan, tapi tidak sebesar kalau di kota-kota besar ya. Paling kita hanya 2 lantai, 3 lantai, atau sekolah. Di Solo atau ada yang di luar kota di Solo? Di Solo. Saat itu di Solo dan sampai saat ini ya masih di Solo. Solo aja. Oke, kalau yang dari tadi yang pemborong tadi atau kontraktor tadi, nama PT-nya apa Mas? PT Ardian. PT Ardian Mulia Perkasa. Oke. Kalau itu untuk kontraktor ya. Contohnya apa Mas, Mbak, yang sudah dibuat yang sekarang masih ada sekarang atau ada di ini? Apa yang sudah dibuat sekarang? Jadi kebanyakan memang sekolah.
Oh sekolah ya, swasta gitu mas. swasta, Sekolah itu dalam artiannya kayak sekolah dasar bangun gedung maksudnya sekolah, bangunan sekolah Terus di sekitar Solo ya? Iya di sekitar Solo. Terus kemudian juga kesehatan rumah sakit. Oh rumah itu, sakit. Ya. Terus kemudian juga masih seperti biasa pembangunan rumah, mungkin ada klien rumah. Oh rumah. Ya. Oh rumah. Oh jadi rumah ya. Ya. Ada rumah pemborongan seperti itu. Ya seperti kalau lulusan teknik sipil ya. Jadi walaupun tetap di teknik sipil tapi sebentar kalau kita bicara properti, bicara rumah kan nggak cuma ngomongin bangunan satu anak sipil doang dong mas ya kan. Nah terus kalau ini sudah berarti mas real estate juga? Iya jadi setelah itu saya mikir kok kita hanya membangun rumah milik orang ya. Kenapa saya nggak bangun misalnya kita buat suatu kawasan yang kemudian bisa kita kembangkan. Nah, itu. Ya, karena saya di Jakarta kan di Grup Jaya kan di sana ada Jaya Properti, ada Jaya Konstruksi ya memang dan awalnya kan memang ya di Jakarta di Jaya Properti kan juga pembangunan perumahan seperti itu kawasan yang ternyata kawasannya itu dulunya seperti apa sekarang jadi dikembangkan terus jadi seperti apa, terus saya berpikir seperti itu sehingga kemudian saya mikir ya kecil-kecilan dulu waktu itu. Kecil-kecilan, kira-kira ya 5 coupling lah kita bikinkan gambar, kemudian kita bikinkan konsep, kemudian kita jual waktu itu. Oke, boleh tahu ininya dong mas, perumahannya apa atau ininya areanya itu apa, area couplingnya itu apa mungkin nama-nama perumahannya? Ya waktu itu memang belum ada namanya ya. Jadi cuma ada suatu area kecil, terus diangkat dibuat ya, gitu penataan ada sekian ratus meter kita bagi 5 misalnya, terus kita jual kepada yang terbatas waktu itu. Waktu itu ya. Oke. Kalau sekarang ada yang sudah bernamakah perumahannya? Jadi perumahan itu saya rintis mulai di tahun 2010 lah. 2009 2010. Oke. Ya sudah lama juga ya belasan tahun. Iya, terus sudah ada sampai saat ini sudah ada ya banyak lah. Namanya macam-macam itu. Namanya macam-macam sesuai selera aja. Mungkin yang sesuai selera siapa mas? Sesuai selera saya. Selera saya. Sama mau saya kan. Yang bangun kita loh ya gitu ya. Saya kan gitu. Terserah namanya apa. Oke. Tapi sekarang itunya laris manis dan atau sudah penuh semua ininya perumahannya itu apakah ada yang baru dibuat sekarang mungkin jadi baru mulai lagi mulai ada yang on project. Oh masih ada yang on project iya. Juga di Solo kan? Di Solo dan sekitarnya. Solo dan Raya. Solo dan kita menyebutnya Solo Raya. Solo Raya. Oke. Solo Raya. Kenapa nggak mau geser-geser dikit, mungkin lebih luas lagi keluar dari Solo sedikit gitu? Iya. Jadi memang saya sampaikan di awal memang ya amanah di sana cukup banyak sehingga saya harus membagi waktu, kemudian membagi konsentrasi untuk bisa mengembangkan keluar memang butuh effort ya, effort sehingga saya pikir juga Solo ternyata memang masih luas. Sehingga saya sampai saat ini masih berkonsentrasi di Solo Raya. Di Solo Raya. Ya. Itu aja mungkin masih banyak yang perlu dieksplor kali ya, masih yang perlu ditingkatkan lagi ya. Saat ini Solo Raya kan jadi semacam jadi ikon ya karena presiden kan berasal dari sana. Iya. Karena dari sana ininya ya presiden yang sekarang ya kan. Baik, ini juga ada saya lihat contekan juga nih boleh ya, lihat contekan ya. Kita ada PT Nirmala. Itu kayaknya di bidang rumah sakit. Maksudnya gimana, Mas? Iya, jadi amanah yang diberikan kepada saya tidak hanya di konstruksi dan properti ya, tapi ada amanah lain yang memang harus saya jalankan, termasuk yang di PT Nirmala. Itu saya menjalankan usaha dari orang tua, keluarga untuk dilanjutkan seperti itu sehingga itu juga jadi bahan kenapa konsentrasi saya saat ini memang harus dibagi-bagi dan tidak bisa keluar dari Solo Raya seperti itu. Masih banyak tantangannya, masih banyak yang perlu ini kan. Rumah sakit ini maksudnya konstruksinya atau manajemen rumah sakitnya? Semua. Jadi konstruksinya juga karena memang backgroundnya kan teknik sipil. Terus kemudian manajemennya juga, operasionalnya juga sehingga ya A sampai Z kita bisa
Berarti teknik sipil, contoh alumni teknik sipil yang tidak hanya di bidang teknik sipil, tapi juga merambah ke rumah sakit dan manajemennya juga. Jadi lebih luas gitu ya, Mas. Nggak cuma bangun. Tidak hanya bangun. Bangun doang, kita belajar teknik sipil nggak cuma bangun doang, tapi juga bagaimana memanage atau mengoperasikan bangunan itu sesuai dengan tujuannya. Ya kan, bagaimana dengan baik, dengan yang berhasil gitu ya, Mas. Oke. Sukses ini Mas ini kayaknya. Angkatan 90 tuh masih angkatan muda loh sebenarnya kan ya, tapi 30 sudah tahun kan? Baru 30 tahun kan ya, tapi sudah menghasilkan begitu banyak, ada properti, ada properti saya maksudnya real estate ya kan, terus juga rumah sakit juga. Nah, segini banyak nih usahanya dan juga yang udah dihasilkan. Pertamanya tantangannya dulu deh, atau hambatan apa sih paling besarnya waktu memulai bisnis itu atau memulai usaha, membuat perusahaan itu gitu? Ya. Kira-kira apa Mas? Ketika kayak saya kembali dari Jakarta memang kemampuan masih terbatas ya, karena backgroundnya kan pengalamannya di dunia teknik sipil, di kontraktor. Tapi dalam perjalanannya kan kita harus banyak belajar ya, karena belajar itu tidak kenal waktu dan tidak pernah berhenti seperti itu. Belajar sehingga tidak kenal waktu dan tidak boleh berhenti. Dan sampai saat ini pun saya harus terus mengembangkan diri dalam posisi belajar dalam taraf saya di usia saya ini. Sehingga itu yang menjadi tantangan saya, dan saya selalu pengen ada hal-hal yang baru yang harus saya kembangkan seperti itu. Berani menantang diri sendiri. Berani menantang sendiri. untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang lagi, nggak stuck di situ ya. Dunia teknik sipil ternyata tidak sekecil itu, ataukah dunia teknik sipil itu sudah lebih lebar dari dunia teknik sipil? Apakah alumni teknik sipil memang harus belajar untuk memulai seusaha itu harus ada belajar yang lain juga, Mas? Iya, kita belajar di teknik sipil dulu kan. Kita juga tidak hanya dikejar atau ditarget untuk menyelesaikan mata kuliah. Tetapi kita juga harus bagaimana kita tantangan katakanlah mengejar dosen, kemudian membagi waktu, kemudian kita juga harus menyelesaikan tugas. Di sisi lain saya harus cukup main juga kan. Jangan sampai orang Jawa bilang dolannya keter kan gitu. Jadi harus dolan. Jangan kencang-kencang, itu berarti main tidak boleh pekerjaan tidak boleh mengganggu main ya. Kuliah tidak boleh mengganggu main. Iya. Jadi main tetap sehingga ada. tetap harus punya waktu di sisi lain waktu itu, sehingga waktu itu saya harus juga banyak bergaul, kemudian membangun network, jejaring dengan teman terutama waktu itu, karena teman-teman kita kan juga banyak, satu angkatan kan 100 lebih waktu itu. Dengan adik angkatan, sehingga ya alumni teknik sipil atau mahasiswa teknik sipil temannya harus banyak. Itu kuncinya, temannya harus banyak. Jadi harus banyak. Iya, harus kenal ini, dosen juga harus kenal. Jangan hanya kita kuliah itu mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Iya, istilahnya gitu katanya. Iya. Anak sekarang bilangnya kupu-kupu ini apa? Ternyata kuliah pulang. Katanya nerd katanya. Enggak ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi ketika membuat atau PT usaha itu emang lancar aja, nggak ada kendala sedikit pun, atau usaha yang susahnya apa sih gitu? Boleh juga kan kita belajar, jangan nanti belajar kita hanya ketika udah suksesnya aja, tapi kita harus mau tahu susahnya itu ketika memulai usaha itu apa gitu. Iya, pastinya memulai usaha tentu saja sulit ya, susah dan sulit. Tapi kita harus itu tadi, kita kerja keras, tahan banting, kemudian kita memanfaatkan yang potensi kita yang ada, terus kemudian kita harus belajar itu tadi, sehingga ya namanya bisnis itu dua sisi mata uang, kalau nggak untung yang rugi. Ketika kita rugi, kita harus bisa belajar bagaimana itu bisa kita perbaiki, dari mana kenapa itu seperti itu. Nah kalau ketika rugi gimana antisipasinya? Pernah ngalamin rugi nggak waktu kita usaha bisnis ini? Ya, usaha bisnis dua sisi mata uang, kalau nggak untung ya rugi. Ya, kalau tentu rugi, saja dua-duanya pernah. Ketika rugi, bagi pengalaman dong Mas, rugi sedikit aja. Ketika rugi apa yang diinikan? Apa yang dilakukan waktu itu? Itu bagian dari resiko dan tanggung jawab. Itu bagi saya itu resiko dan tanggung jawab. Dan
amanah itu menjadi suatu hal yang penting, kemudian kepercayaan orang menjadi suatu hal yang penting. Kita rugi, itu bagian dari risiko yang harus kita ambil dan kita harus tutup itu. Yang penting klien misalnya seperti itu tetap harus percaya dengan saya, amanah harus bisa kita jalankan dengan baik, sehingga ya itu sisi lain rugi, kita bisa belajar dari situ, tetap kita punya klien. Jangan sampai kemudian kalau orang sekarang, kalau di dunia konstruksi kan kalau pemborongan rugi kemudian ya ditinggal kan gitu kan, itu tidak pernah saya lakukan, sehingga meskipun kita rugi di satu sisi di satu waktu, akan tetapi setelah itu kita tetap bisa dapat dipercaya untuk bisa menyelesaikan amanah-amanah yang mungkin harus saya selesaikan. Iya, jadi memang kalau mulai usaha ya dalam berusaha itu tidak hanya untung tapi juga ruginya juga kita harus berani ya Mas. Tantangan itu bagaimana menghadapi tantangan dengan kerugian itu, jadi kita nggak lemah gitu ya, nggak lemah. Kalau namanya usaha itu pasti ada untuk pengalaman dari Mas Yunus ini ya. Nah, aduh Mas, ini waktunya kayaknya kok udah habis aja nih Mas, nggak terasa udah setengah jaman ini Mas, kita ngobrolnya masih panjang, mungkin mengulik soal usaha bisnisnya Mas. Tapi mungkin kita next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang lagi ya. Oke. Yang mau komen, yang mau tanya-tanya bisa tulis di bawah, tanya tapi komen yang baik ya, jangan yang sara-sara, enggak politik, kita nggak bicara politik ya, kita aja bicara masalah teknik sipil dan yang lebih luasnya tapi no sara, oke? Terima kasih Mas Yunus sekali lagi dan juga semuanya, viewers juga, ketemu lagi di episode yang berikutnya, jangan lupa like and subscribe ya, ketemu lagi berikutnya di IKTech Side. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.